Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margo Yudan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita berdoa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha penyayang, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami menyambut firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Tuhan tolong kuasai hati kami. Tolong ya Bapa, agar apa yang kami baca dan kami renungkan firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27. 1 Korintus 11 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan sapaan iman pagi ini dengan judul mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya ulangi, judulnya mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan tindakan penyembahan di dalam bentuk perjamuan sederhana, di mana para pengikut Kristus berbagi roti dan anggur mengenang Tuhan mereka yang tersalib serta merayakan relasi yang lahir dari perjanjian baru bersama dengan Allah. Sudah merupakan kebiasaan di kebanyakan gereja untuk mengingatkan jemaatnya supaya mempersiapkan hati dalam menghadiri perjamuan kudus. Ini merupakan peringatan yang penting karena Paulus sendiri mengingatkan di dalam firman-Nya tadi bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus? Di sini saya akan mengulas beberapa petunjuk yang diberikan oleh salah seorang tokoh yang bernama Thomas Watson. Di dalam mengikuti perjamuan kudus, khususnya kita mempersiapkan hati kita, mari kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, mari datang dengan menguji diri kita sendiri. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Marilah kita dengan sesama dan peka menguji diri kita, bukan dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan firman Tuhan. Menguji diri sendiri bukanlah hal yang mudah, karena berarti kita harus mau berhadapan dengan setiap dosa dan kelalaian yang firman Tuhan tunjukkan tentang kita. Yang kedua, mari kita datang dengan pengertian. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 14 ayat ke-15 dikatakan, Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi atau pengertianku. Artinya, kita perlu mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan perjamuan kudus.
Pendeta yang memimpin perjamuan biasanya memberikan ucapan pengantar untuk mengingatkan kita akan sejarah serta makna perjamuan kudus. Ini dilakukan agar jemaat kembali mengingat bahwa perjamuan kudus bukan merupakan urusan sepele, tetapi salah satu sarana di mana Allah menyalurkan anugerahnya kepada kita dengan mengingat kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita datang dengan kerinduan. Di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus yang pertama, Ia sendiri berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelumnya aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ini kita bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 15 sampai yang ke-16. Mari kita resapi kata-kata Tuhan tersebut. Yesus yang adalah pendiri dan pusat dari perjamuan kudus, Ia sendiri merindukan datang serta menikmati perjamuan itu dengan para pengikutnya. Terlebih lagi kita perlu rindu untuk mendatangi perjamuan kudus dengan Tuhan. Kerinduan suci ini bagaikan layar perahu yang terbentang untuk menikmati hembusan berkat surgawi. Kita merindukan Tuhan Allah sendiri hadir melalui roti dan anggur yang akan kita santap. Yang keempat, mari kita datang dengan pertobatan. Dalam firman Tuhan, Sakaria 12 ayat yang ke-10 dikatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Kristus yang diremukkan bagi kita hanya dapat diterima oleh hati yang remuk bagi Dia. Tidak ada gunanya menguji diri serta mengakui dosa kita kalau tidak disertai air mata pertobatan. Semakin kita meratapi dosa kita, semakin manis Kristus bagi kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari datang dengan kasih. 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Kita diundang untuk datang dengan hati yang remuk, tapi dengan tujuan agar kita pulang dengan hati yang penuh. Beberapa gereja menyebut bahwa perjamuan kudus sebagai perjamuan kasih, karena darah Kristus bukan saja mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga satu sama lain. Tubuh Kristus diremukkan untuk memulihkan keretakan di antara jemaat di gereja. Kita menghina meja perjamuan Tuhan kalau kasih kita terhadap sesama saudara tidak bertambah dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjamuan kudus merupakan Injil Kristus, di mana seluruh indera, tubuh, jiwa, bahkan hidup kita terlibat di dalamnya. Sebelum kita datang ke meja perjamuan Tuhan hari Minggu nanti, mari kita siapkan waktu sejenak untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa agar kita dapat mendatangi meja perjamuan dengan memuji diri kita, dengan pengertian, dengan kerinduan, dengan pertobatan, dan dengan kasih. Amin.